Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 10, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Zidane Luis buru-buru ingin berlari dan bertemu Tuan Enzo. Namun, sekelompok orang langsung menghalangi jalan Zidane Luis, dan bertanya dengan bingung, "Tuan Zidane, bisakah uang yang kita investasikan hari ini dikembalikan?" "Bisakah uang kita dikembalikan? Saya tidak ingin berinvestasi. Dan rumah yang kami gadaikan, kembalikan kepada kami tidak menggadaikannya lagi, kamu penipu." Sontak, semua yang datang menjadi heboh. Zidane Luis cemas, melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, berdeham dan berkata, "Semuanya, jangan khawatir, saya di sini untuk memberi Anda pengembalian uang. Anda pergi ke sana untuk mendaftar dulu, dan saya akan membiarkan staf menanganinya untuk Anda sebentar lagi. Jangan khawatir tentang prosedur, saya masih memiliki tamu untuk bertemu di sini." Petik 2. Setelah itu, Zidane Luis memanggil stafnya untuk membawa mereka pergi dengan cepat. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka dapat mengembalikan uang, mereka semua sangat gembira, dan mereka semua tersenyum dan mengacungkan jempol pada Tiago Rufe dan memuji. "Tuan Rufe, terima kasih. Tuan Rufe benar-benar hebat. Terima kasih banyak, pasti ada masa depan yang cerah." Tentu saja, beberapa dari mereka menyanjung Geraldine Sol, dan mereka menyanjungnya, "Geraldine, kamu telah menemukan menantu yang hebat. Tiago Rufe ini bukan orang biasa, kamu harus mendapatkannya." "Ya, Saudari Geraldine, jika putri Anda tidak menikah dengannya, saya akan menikahkannya dengan gadis di keluargaku." Geraldine Sol menjadi cemas ketika dia mendengar kata-kata ini, berkata, "Tidak ada dari kalian yang ingin merebut Tiago Rufe saya, dia adalah menantu favorit saya. Hanya Vivian yang layak untuknya." Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa menatap Tiago Rufe sambil tersenyum, dia benar-benar melihat ke kiri dan ke kanan, semua merasa nyaman. "Hari ini, saya benar-benar menjadi pusat perhatian di depan semua orang ini. Jika ini digantikan oleh sampah Aiden Enzo, pasti memalukan." Berpikir seperti ini, Geraldine Sol mencondongkan tubuh ke Tiago Rufe dan berterima kasih kepada Tiago Rufe. "Tiago Rufe, ini benar-benar berkat bantuanmu hari ini, kalau tidak Bibi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." "Bibi, kamu bercanda, ini hanya sesuatu yang harus saya lakukan." Tiago Rufe berkata dengan sopan. Geraldine Sol tidak bisa menutup mulutnya ketika dia tersenyum. Dia menatap Tiago Rufe dengan mata cerah, dan tiba-tiba bertanya, "Tiago Rufe, apakah kamu bebas malam ini? Pergi ke rumahku untuk makan malam, dan aku akan meminta Vivian untuk bersamamu lebih awal." Geraldine Sol, sekarang aku hanya ingin mencocokkan Tiago Rufe dan Vivian Low sesegera mungkin, menantu berharga seperti itu tidak boleh dilepaskan. Apa yang harus saya minta Aiden Enzo lakukan? Geraldine Sol telah lama kehilangan orang ini di dalam hatinya, dan dia adalah orang yang tidak berguna. Tiago Rufe penuh dengan senyuman, dan hatinya berbunga-bunga dengan sukacita. Hal-hal baik untuk dirinya dan Vivian Low sudah setengah jalan. Aiden Enzo menyaksikan adegan ini, alisnya berkerut, dan hatinya sangat tidak senang. Ibu mertua ini benar-benar tidak ramah. Dia masih berdiri di sini, dia membicarakan pernikahan Tiago Rufe dan istrinya. Mana yang tertahankan dan mana yang tak tertahankan. Selain itu, apakah Tiago Rufe benar-benar menyelesaikan masalah ini hari ini? Zidane Luis, di sana, dia mengedipkan mata dan langsung memegang tangan Tiago Rufe, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Enzo, senang bertemu dengan Anda. Anda tahu, saya telah mengembalikan uang dan rumah, apakah Anda puas?" Tiago Rufe masih ada obrolan dengan Geraldine Sol tiba-tiba terganggu oleh Zidane Luis, dan Zidane Luis tampaknya mengenali orang yang salah. "Siapa Tuan Enzo? Nama saya Tiago Rufe." Tiago Rufe sedikit mengernyit dan melirik Zidane Luis. Pada saat yang sama, dia bingung dan melirik Aiden Enzo. Bagaimana situasinya? Geraldine Sol juga memandang Zidane Luis dengan bingung, dan berkata dengan tidak senang, "Tuan Zidane, Anda telah mengidentifikasi orang yang salah. Ini adalah Tiago Rufe, dialah yang memanggil dan mendatangkan Anda. Jika tidak, itu akan menjadi sangat buruk, sulit bagi kami untuk menemukan Anda."
Di mata Geraldine Sol, Zidane Luiz adalah bos perusahaan keuangan Wanli, dan dia luar biasa. Ketika dia bertemu orang seperti itu, dia ingin menjilat. Tapi sekarang berbeda, bahkan lebih menakjubkan bahwa Thiago Ruve dapat memanggil bos seperti Tuan Zidane dalam satu panggilan telepon, dan bahkan mengembalikan uang untuk dengan segera. Karena itu, dia sekarang memandang rendah Zidane Luiz. Zidane Luiz berkedip cepat, menatap Thiago Ruve dan Geraldine Sol dengan tidak senang, bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Tuan Enzo bukan Tuan Enzo, tetapi nama samaran. Pastilah itu, Sergio Ziso berkata pada dirinya. Tuan Enzo suka tidak menonjolkan diri. Selain itu, orang-orang di tempat kejadian hanyalah pria tampan dan kaya di depannya, dan pria miskin berpakaian ke samping. Perbandingan seperti itu membuat Zidane Luiz lebih yakin. Tuan Enzo adalah Thiago Ruve. Hanya saja dia menggunakan nama samaran, dan dia suka tidak menonjolkan diri. Memikirkan hal ini, Zidane Luiz langsung tertawa dan berkata, "Oh, Tuan Thiago, maaf, saya salah menyebutnya." Ketika Thiago Ruve mendengar ini, kegelisahan di hatinya menghilang. Awalnya, ketika Zidane Luiz menyebut dirinya Tuan Enzo, dia benar-benar bingung. Karena dia tahu bahwa dia tidak membantu sama sekali. Mungkinkah ayahnya yang melakukannya? Sangat mungkin bahwa, bagaimanapun, itu adalah ayahnya yang melakukannya, jadi bukan tidak mungkin untuk tidak membantu. Jadi, ketika Zidane Luiz mengatakan dia memanggil orang yang salah, Thiago Ruve menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zidane sangat suka bercanda, saya pikir itu adalah sampah yang berdiri di sana yang menghubungi Anda. Aiden Enzo tidak ada hubungannya pada awalnya, tetapi dia tiba-tiba dipanggil oleh Thiago Ruve, dan alisnya juga sedikit berkerut. Dan Zidane Luiz menjawab, Tuan Ruve, Anda bercanda, bagaimana saya bisa mengenal anak laki-laki miskin seperti dia? Ini adalah pria besar, dan dia pasti pandai menyanjung. Bukankah itu hanya pengembalian uang? Menurut arti Sergio Ziso, Tuan Enzo ini, yaitu Tuan Ruve, adalah orang yang memiliki tangan dan mata. Jika saya bisa mendapatkan apresiasinya, saya akan melonjak di masa depan. Tuan Zidane, karena Anda ada di sini secara pribadi, masalah ini diselesaikan seperti ini. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi Anda. Saya harap Anda akan melakukannya sendiri di masa depan. Dia tidak membawa Zidane Luiz ke dalam penglihatannya sama sekali. Bagaimanapun, aset pendidikan Teng Hui-nya adalah 1 miliar. Apalagi, ayah mengenal begitu banyak pemimpin. Fakta bahwa Zidane Luiz dapat datang untuk mengembalikan uang, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ayahnya memberikan banyak tekanan padanya. Tentu saja, ini semua adalah fantasi Thiago Ruve sendiri. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Zidane Luiz juga menganggap serius Thiago Ruve sebagai Tuan Enzo, mengangguk dan berkata, ya, Tuan Ruve mengajarkan saya. Geraldine Sol dan sekelompok paman dan bibi melihat Thiago Ruve menegur Zidane Luiz saat ini. Seolah-olah guru menegur siswa, mereka semua sangat terkejut. Hati Geraldine Sol juga lebih bertekad, harus mewujudkan niat Thiago Ruve dan Vivian Low. Beberapa paman dan bibi juga berkumpul di sekitar Thiago Ruve untuk memujinya, dan mereka banyak berbicara. Thiago Ruve ini benar-benar luar biasa. Andai saja anak di keluarga saya itu seperti dia. Petik 2. Ya, pemuda itu adalah CEO perusahaan, atau tuan muda dari Teng Hui Education. Dia tidak bisa dibandingkan. Lihatlah beberapa yang lain. Kamu seperti orang idiot, dan kamu baru saja berbicara besar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Seperti yang mereka katakan, paman dan bibi mulai mengkritik Aiden Enzo lagi. Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya, Zidane Luiz ini mungkin bukan orang bodoh. Ini bisa salah, tapi tidak mungkin, mungkinkah saya bergegas menjelaskannya sekarang, itu pasti mencari kematian. Bersabarlah, melihat wajah pahit Aiden Enzo, Thiago Ruve mencibir dalam hatinya, berjalan ke arahnya, menepuk bahunya, dan berpura-pura menghibur, Aiden Enzo, jangan berkecil hati, luangkan waktumu, suatu hari, kamu akan menjadi seperti saya juga. Ya, meskipun itu mungkin kehidupan berikutnya, setidaknya kamu memiliki tujuan untuk diperjuangkan. Setelah berbicara, Thiago Ruve tidak bisa menahan tawa. Semua orang juga terkikik seolah-olah untuk menyenangkan. Geraldine Sol tidak bisa menahan tawa beberapa kali, dan rasa jijik terhadap Aiden Enzo di matanya bahkan lebih kuat. Dia tidak memperlakukan Aiden Enzo sebagai menantunya. Zidane Luiz akan mempostingnya di sini, menyela Thiago Ruve, Tuan Ruve. Nah, apakah Anda ada waktu? Brother Sergio kebetulan ada di sana,
dia ingin bertemu Anda, mengapa kita tidak masuk ke dalam mobil dan berbicara? Tiago Ruve terkejut, matanya bingung. Siapa itu Brother Tergio? Ada apa dengan Zidane Luis? Bagaimana ini? Tiago Ruve merasa sedikit tidak senang, bukankah idiot ini melihat bahwa dia sedang bersenang-senang? Begitu kata-kata ini diucapkan, Zidane Luis tercengang, tidak kenal Brother Tergio. Zidane Luis bergumam dalam hatinya, mengingat adegan memanggilnya Tuan Enzo barusan. Pada saat ini, ponsel Zidane Luis menerima pesan teks dari Tergio Ziso. Zidane Luis, kamu salah mengakui orang, yang di sebelahnya adalah Tuan Enzo. Boom, tiba-tiba, kepala Zidane Luis berdengung, napasnya menjadi cepat, dan pupil matanya berkontraksi. Apa-apaan, aku benar-benar menyebutkan orang yang salah. Zidane Luis memegang ponsel dan memandang Aiden Enzo dengan wajah muram sekilas, dan keringat dingin di dahinya turun. Dan Tiago Ruve masih menunjuk Aiden Enzo dengan sarkasme dan ejekan. Terkunci. Zidane Luis sangat marah, dan pergi untuk melihat Tiago Ruve, yang tersenyum di seluruh wajahnya, dan menamparnya dengan mulut besar, mengutuk, persetan. Apa-apaan kamu? Hampir seketika, semua orang dikejutkan olehnya dengan adegan ini. Bab 39, beli 100 unit dulu. Apa yang terjadi? Semua paman dan bibi terlalu terkejut untuk berbicara, termasuk Tiago Ruve sendiri, yang tertegun lama dan tidak mengerti. Sialan, Zidane Luis. Kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Tiago Ruve sangat marah, wajahnya memerah, itu terlalu memalukan. Sebelumnya, dia menyanjung dirinya dengan segala macam hal, dan detik berikutnya adalah tamparan di wajahnya. Melihat Tiago Ruve ditampar saat ini, Geraldine Sol segera menjadi marah dan bergegas untuk mendorong Zidane Luis, seraya memarahi, kamu gila. Mengapa kamu memukul Tiago Ruve? Jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, kami akan menutup perusahaan Anda. Saya ingin memanggil polisi dan menangkap Anda. Petik 2. Zidane Luis marah pada saat itu, dia mendorong Geraldine Sol yang sombong, dan memarahi, keluar. Anak ini, yang berani berpura-pura menjadi Tuan Enzo, aku akan memukulnya. Aku tidak sabar untuk mengupas kulitnya. Sambil memarahi, Zidane Luis tidak lupa melirik Aiden Enzo yang berdiri di sampingnya. Setelah itu, terlepas dari paman dan bibi yang berteriak dan memarahi, mereka langsung pergi ke Aiden Enzo, mengangguk dan membungkuk dengan senyum di wajahnya, dan berkata, maaf, Tuan Enzo, saya buta, dan aku benar-benar mengenali orang yang salah. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin aku memberimu pelajaran untuk pria bermata pendek ini? Zidane Luis menunjuk pada Tiago Ruve. Adegan ini secara langsung menyebabkan paman dan bibi yang marah diam pada saat yang sama. Tuan Enzo, Zidane Luis benar-benar gila, untuk benar-benar meminta maaf kepada orang yang tidak berguna dan memanggilnya Tuan adalah penghinaan. Tiago Ruve juga sangat marah, merasa bahwa dia benar-benar kehilangan muka, dan berteriak, Zidane Luis, kamu benar-benar gila. Tuan Enzo sialan, namanya Aiden Enzo, dia adalah sampah petugas pengiriman makanan. Apa yang baru saja kamu lakukan? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Sial. Hati Tiago Ruve benar-benar akan meledak. Zidane Luis ini bukan idiot, tetapi dia sangat menghormati orang yang tidak berguna. Zidane Luis memalingkan wajahnya, menarik saku rok jasnya, dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli apa yang saya lakukan. Ini Anda, Tiago Ruve, kan? Mengapa Anda berpura-pura menjadi Tuan Enzo? Tiago Ruve benar-benar bingung, menunjuk Aiden Enzo dan mencibir, aku akan berpura-pura menjadi idiot ini. Tidakkah kamu melihat kesenjangan antara dia dan aku? Kualifikasi apa yang harus disia-siakan di sini? Ketika Zidane Luis mendekatinya, dia meninju wajah Tiago Ruve, langsung meninjunya hingga mengeluarkan darah dari hidungnya. Kali ini, kerumunan meledak. Zidane Luis ini benar-benar gila. Sialan, Zidane Luis, kamu benar-benar mati hari ini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan membiarkanmu menghilang dari kota Sanjiang. Tiago Ruve menutupi hidungnya, berdarah di antara jari-jarinya, dan berteriak dengan keras. Merasa tertekan, Geraldine Sol buru-buru menemukan tisu untuk menutup hidung Tiago Ruve, dan pada saat yang sama mendorong dan memarahi Zidane Luis, panggil polisi, cepat tangkap orang ini. Mata Geraldine Sol begitu lebar sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya. Tetapi, tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih pergelangan tangan Zidane Luis, dan berkata dengan dingin, Tuan Zidane, jangan berlebihan, dia adalah ibu mertuaku. Siapa lagi yang bisa melakukannya?
Tentu saja itu adalah Aiden Enzo. Dia tidak tahan untuk melihat. Jantung Zidane Luiz berdebar kencang, dia menggigil hebat, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Apa-apaan, dia sebenarnya adalah ibu mertua Tuan Enzo. Tidak, mengapa ibu mertua ini terus berbicara dengan orang lain? Sebelum dia sempat berpikir, Zidane Luiz buru-buru membungkuk untuk meminta maaf kepada Aiden Enzo. Maaf, Tuan Enzo, saya tidak tahu. Ketika dia berbicara, nada suara Zidane Luiz berubah, sangat ketakutan. Sekarang, semua orang bisa melihatnya. Zidane Luiz, yang berlari sepanjang jalan, sangat takut pada Aiden Enzo. Mungkinkah pengembalian dana sebelumnya karena Aiden Enzo? Semua orang bingung, termasuk Geraldine Sol, yang tercengang saat ini. Kapan menantumu yang tidak berguna memiliki kemampuan yang begitu hebat? Aiden Enzo hanya melirik Zidane Luiz dengan dingin, dan yang terakhir berbalik dan meminta maaf kepada Geraldine Sol. Bibi Geraldine, saya minta maaf. Saya terlalu ceroboh. Sekarang uang dan rumah Anda adalah yang pertama dikembalikan, dan saya akan kembalikan kalian berlipat dengan bunga. Geraldine Sol, yang awalnya masih marah, mendengar uang itu, dan segera bernapas dengan cepat, dengan senyum yang tak terhentikan di wajahnya. Oh, Tuan Zidane, apa yang Anda katakan, benar-benar ada 300.000 bunga. Geraldine Sol adalah penggila uang. Begitu dia mendengar bahwa dia kaya, itu masih 300.000, dan dia segera melupakan Thiago Ruve di belakangnya. Zidane Luiz mengangguk dan berkata, ya, Anda telah berinvestasi dengan kami begitu lama, dan Anda pasti mendapat bonusnya. Oke, bagus, bisakah Anda memberikan 300.000 yuan sekarang? Geraldine Sol tersenyum bahagia. Sebelum Zidane Luiz bisa menjawab, sekelompok bibi dan paman juga berteriak, tidak, Tuan Zidane, kami juga, apakah kami mendapatkan bonus? Mengapa hanya memberi kepadanya saja? Saya yang pertama, jika Anda berinvestasi di perusahaan Anda, bukankah Anda seharusnya memberi saya pengembalian dana terlebih dahulu? Menghadapi ancaman orang banyak, Zidane Luiz tidak punya pilihan, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Bibi Geraldine adalah ibu mertua Tuan Enzo, saya bersedia mengembalikannya terlebih dahulu, itu adalah urusanku, kalian semua menungguku. Ayo pergi. Meskipun sekelompok orang tidak puas, kesombongan mereka jauh lebih kecil. Lagi pula, Anda bisa mendapatkan pengembalian dana tergantung pada apa yang diinginkan bos. Karena itu, mereka tidak berani terlalu mendesak. Namun, mereka semakin membenci Aiden Enzo. Semua yang hadir memiliki perasaan yang sama. Karena jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka akan membencinya. Bagaimana situasinya? Ini, bukankah itu berarti Thiago Ruve membantu menyelesaikan masalah? Apa yang saya pikirkan sekarang karena keputusan selalu datang ke Aiden Enzo. Kamu bisa lihat, siapa Aiden Enzo ini, bukan? Apakah Anda mengatakan itu sia-sia? Petik 2. Geraldine Sol tidak dapat diandalkan. Dia berbohong kepada kita. Sekelompok paman dan bibi berkumpul dan mulai banyak bicara, dengan kejutan dan kecemburuan di wajah mereka. Geraldine Sol dapat dianggap mendapatkan perhatian, karena menantunya. Jadi, dia sibuk menarik Aiden Enzo, dan bertanya sambil tersenyum, Aiden Enzo. Apakah Anda kenal Presiden Zidane ini? Antusiasme ini benar-benar pertama kali dirasakan Aiden Enzo. Aiden Enzo ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi setelah memikirkannya, dia berkata, Bu, kamu salah paham, di mana saya tahu bos seperti Tuan Zidane. Saya baru saja menelepon teman sekelas saya. Dia kebetulan bertanggung jawab, dia sepertinya memaksa untuk menghubunginya. Geraldine Sol mengangguk dan berkata dengan kecewa, aku tahu, kamu sangat bodoh, bagaimana kamu bisa mengenal seseorang seperti Presiden Zidane? Aiden Enzo mengerutkan kening. Ibu mertua saya mengubah wajahnya terlalu cepat. Oke, aku akan melakukan sisanya. Jangan bicara, kata Geraldine Sol dingin. Dia khawatir Aiden Enzo mengatakan sesuatu yang salah, dan dia juga ingin menunjukkan gengsinya di depan teman lainnya. Memikirkan hal ini, Geraldine Sol segera menoleh dan berjalan dengan arogan, menuduh Zidane Luiz. Tuan Zidane, saya pikir Anda harus berhati-hati. Anda tidak bisa hanya memberi saya bonus untuk ini, tentu saja semua orang harus mendapatkan bonus. Sebenarnya, Geraldine Sol sangat gugup ketika dia mengatakan ini. Lagi pula, dia tidak tahu apakah teman Aiden Enzo sangat kuat. Bisakah Anda menahan Zidane Luiz? Terutama melihat kerutan Zidane Luiz saat ini, dia bahkan lebih gugup, dan dia bahkan siap untuk mengubah mulutnya.
Tapi siapa tahu, Zidane Luis mengerutkan kening, dan kemudian setuju dengan senyum di wajahnya. Bibi Geraldine, Anda benar, lakukan sesuatu dengan hati nurani. Jadi, sesuai dengan rencana awal, Anda akan mendapatkan bonus. Anda dapat mendaftar sekarang, saya akan membiarkan staf pergi ke bank untuk menarik uang sebentar lagi. Hening beberapa detik, diikuti dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuan Zidane, terima kasih atas keuntungan yang besar. Kakak Geraldine, Anda benar-benar luar biasa, terima kasih kepada Anda dan menantu Anda kali ini. Kakak Geraldine, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari kami? Tidak berbicara tentang menantu Anda. Tiba-tiba, sekelompok paman dan bibi menyanjung, membuat Geraldine Sol merasa seperti sedang mengambang. Terutama ketika ditanya tentang Aiden Enzo, Geraldine Sol berbohong tanpa tersipu. Oh, tidak apa-apa, Aiden Enzo saya sebenarnya baik-baik saja, dan Presiden Zidane sudah saling kenal sebelumnya. Mengatakan ini, kerumunan terus menyanjung, yang membuat Geraldine Sol merasa sangat bangga untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di sisi lain, Thiago Ruve, yang ada di sana, segera dikeluarkan dari kerumunan. Dia memelototi Aiden Enzo beberapa kali, dan kemudian menyelinap pergi. Sayang sekali, itu sebenarnya dibandingkan dengan Aiden Enzo. Si idiot itu benar-benar mengenal orang. Begitu dia masuk ke dalam mobil, dia dengan marah menelepon ayahnya. Ayah, mengapa kamu tidak membantu saya? Apa yang bisa dibantu? Kembalilah, jangan main-main. Cepat kembali dan bersiaplah. Petrus Ruve memarahinya di ujung telepon yang lain. Setelah menutup telepon, Thiago Ruve dengan marah membanting setir dan menatap Aiden Enzo dari jendela mobil. Aiden Enzo, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah masalah selesai, ketika Geraldine Sol kembali ke rumah, dia memperingatkan Aiden Enzo, kamu harus merahasiakan hari ini. Kalau tidak, aku akan membiarkan Vivian menceraikanmu. Juga, lain kali kamu membawaku untuk melihat temanmu itu, aku harus berterima kasih kepadanya secara langsung. Sebenarnya, Geraldine Sol punya rencana bagus di hatinya. Satu lagi ban serep untuk calon menantu. Dia tidak berubah pikiran tentang Aiden Enzo hanya karena kejadian hari ini. Sampah tetaplah sampah. Aiden Enzo dengan enggan setuju. Setelah semua orang pergi, dia dan Zidane Luis naik ke Mercedes-Benz. Tidak lama kemudian, Mercedes-Benz berhenti di depan perusahaan. Setelah Aiden Enzo turun, Sergio Ziso dan Zidane Luis juga pergi. Begitu dia tiba di pintu perusahaan, dia melihat Gianna Fir memegang ceril dan menggodanya. Belum lagi Gianna Fir adalah wanita yang sangat lembut dan berhati-hati, dapat dilihat bahwa dia sangat menyayangi ceril. Terutama hari ini, dia mengenakan rok pinggang merah, kakinya yang lurus dan ramping terbungkus lapisan tipis sutra hitam, dan rambutnya yang panjang bergelombang tersebar di belakang kepalanya, yang memberinya pesona wanita dewasa. Tuan Enzo, Anda di sini. Melihat Aiden Enzo, Gianna Fir buru-buru berjalan bersama ceril dengan senyum di wajahnya. Ayah, ceril membuka tangannya, tersenyum bahagia dan meminta untuk dipeluk. Aiden Enzo mengambilnya dan menggoda putrinya serta bertanya, bagaimana kabarnya? Pesanan telah dibuat, dan Anda dapat pergi untuk mengambil mobil sekarang. Gianna Fir menjawab, dan kemudian dengan ragu bertanya, Tuan Enzo, apakah Anda benar-benar ingin mengganti mobil perusahaan? Ganti mobil dengan Harley, itu akan menghabiskan biaya puluhan juta. Aiden Enzo tersenyum, membuat ceril senang, dan berkata, ganti. Ganti semua. Segera, Gianna Fir mengantar Aiden Enzo ke toko Harley di Jalan Lem. Aiden Enzo berjalan ke toko terlebih dahulu, dan Gianna Fir pergi untuk memarkir mobil. Begitu memasuki pintu, ada suara manis. Halo Pak, mau lihat kendaraannya? Suka yang mana? Saya bisa bantu memperkenalkannya. Ini adalah Harley Cruiser terbaru di toko kami. Harga jual saat ini 340.000. Kulit putih salju dan kacamata berbingkai hitam, wanita pemandu belanja yang tersenyum sudah berjalan ke Aiden Enzo. Yah, berapa banyak unit yang kamu miliki di tokomu? Aiden Enzo bertanya. Berapa banyak? Pemandu belanja tertegun sejenak. Apa yang Anda maksud dengan berapa banyak? Melihat wajahnya sedikit bingung, Aiden Enzo buru-buru menjelaskan, inilah situasinya, saya sangat menyukai Harley, jadi saya berencana untuk membeli 100 di antaranya untuk karyawan perusahaan kami sebagai kendaraan khusus. Saya suka Harley, jadi saya membeli 100 unit dan menggunakannya sebagai kendaraan khusus untuk karyawan perusahaan. Apa artinya ini? Apakah Anda seorang tiran? Bab 40, pria itu adalah tiran lokal.
Datang dan tanyakan apakah ada 100 Harley. Alin Suarez tampak bingung, dan setelah beberapa lama berkata dengan senyum masam, Tuan, apakah Anda yakin ingin membeli 100 Harley? Atau yang terbaru? Aiden Enzo mengangguk ringan dan berkata, ya, hanya perlu Harley yang banyak. Alin Suarez terkejut lagi. Hanya Harley. Tuan, seberapa besar Anda menyukai Harley? Tuan, hanya ada 32 unit yang tersisa di toko kami. Kami baru menghitungnya di pagi hari. Tidak sebanyak 100 unit, kata Alin Suarez sedikit muram. Apakah orang ini benar-benar kaya? Mendengar ini, Aiden Enzo mengangkat alisnya sedikit. Melihat sekeliling, hanya ada 32 unit. Menurut ide Aiden Enzo, setidaknya 100 unit. Meskipun perusahaan hanya memiliki puluhan karyawan, cukup untuk merekrut orang. Alin Suarez juga pertama kali melihat pelanggan yang membeli 100 Harley sekaligus. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Aiden Enzo beberapa kali lagi. Melihat ini, wajah Alin Suarez sedikit berubah. Pria ini mengenakan pakaian yang sangat biasa, celana jeans putih dicuci dan singlet putih, sepasang sepatu kets kotor, dan janggut lusuh. Orang seperti ini, bisakah Anda benar-benar membeli 100 Harley? Saya khawatir. Berpikir seperti ini, ekspresi Alin Suarez mulai tidak senang, terutama melihat Aiden Enzo mengerutkan kening dan diam. Dia menjadi lebih yakin di dalam hatinya, orang ini ada di sini untuk membuat keributan. Tuan, apakah Anda masih menginginkannya? Alin Suarez bertanya menahan emosinya. Aiden Enzo mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga tidak punya 100 unit. Haha, sekarang Alin Suarez mencibir dalam hatinya, mengungkapkan rahasianya. Anda bahkan tidak mampu membeli 100 dari mereka, dan Anda harus mengeluarkan banyak uang di sini. Apakah Anda yakin di sini untuk membeli kendaraan? Alin Suarez melingkarkan lengannya di dadanya, dan tiba-tiba menjadi sombong dan menghina. Ya, saya di sini untuk membeli 100 unit. Apakah Anda punya? Aiden Enzo mengerutkan kening, merasa bahwa pemandu belanja tidak seantusias sebelumnya. Cukup, berapa lama Anda ingin berpura-pura? Saya tidak berpikir Anda mampu membeli 100. Anda datang kepada kami dan berpura-pura. Alin Suarez berkata dengan marah. Orang macam apa, datang ke sini pagi-pagi untuk menjadi liar, benar-benar membuang waktu. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak mampu membeli 100 unit? Selain itu, saya punya janji, kata Aiden Enzo tidak senang. Mengapa pemandu belanja wanita ini memandang rendah dirinya luar dalam? Hahaha, apakah kamu bercanda? Kamu bilang kamu mampu membeli 100 unit. Alin Suarez memandang Aiden Enzo dari atas ke bawah dan mencibir, saudaraku, jika kamu ingin membeli kendaraan roda 2, keluar dan belok kanan. Kendaraan di sana bisa dikendarai oleh orang seperti kamu yang miskin, dan kendaraan itu juga ramah lingkungan. Saudari Alin Suarez, jangan ribut-ribut, beli saja kendaraan untuk orang miskin seperti dia. Seorang pemandu belanja pria lain datang dan lebih mencibir, kamu tidak melihat pakaian buruk dan masam yang mereka kenakan. Saya kira kamu tidak mampu membelinya, jadi hanya datang untuk melihat dan berpura-pura. Petik 2. Alin Suarez tertawa sinis dan memperingatkan Aiden Enzo, cepat keluar dari sini, tidak semua jenis sampah bisa masuk ke sini. Aiden Enzo sangat kesal, orang-orang ini terlalu kuat, tidakkah? Mereka mengerti kesenangan sederhana dari orang kaya. Apakah aku terlihat sangat miskin? Gianna Fir berlari dari pintu dan bertanya, Tuan Enzo, ada apa? Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, melirik Harley di toko dan berkata, ayo pergi, kita tidak diterima. Tidak diterima, Gianna Fir berkata dengan terkejut. Melihat pemandu belanja wanita saat ini, Anda mungkin tahu apa yang terjadi. Halo, saya membuat janji untuk melihat kendaraan hari ini, silakan hubungi manajer Anda. Gianna Fir tidak puas, mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya. Penunjukan apa? Tidak ada janji hari ini. Cepat keluar, kedua orang itu masih mencibir, dan Tuan Enzo, apakah kamu bodoh? Alin Suarez memarahi seperti tikus. Kamu, Gianna Fir cemas. Aiden Enzo meraih lengannya dan berkata, lupakan, ayo pergi ke sebelah. Gianna Fir menghentakkan kakinya dengan marah. Keduanya berbalik dan hendak pergi, tetapi Alin Suarez tiba-tiba dengan sinis berkata, hehe, kamu tidak punya uang untuk membeli Harley, dan kamu ingin membeli 100 unit. Bodoh, benar-benar bodoh. Orang malang ini baru saja datang untuk melihat kendaraan, di masa depan kita akan memiliki tanda di depan toko kita, orang miskin dan anjing tidak akan diizinkan masuk.
Pria itu mengejek Alin Suarez untuk menyenangkan Alin Suarez. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya, menahan amarahnya, keluar dari pintu, berbelok ke kiri, toko sepeda motor BMW. Begitu dia memasuki pintu, seorang penjual pria muda datang, "Tuan ini. Apakah Anda ingin membeli kendaraan?" Aiden Enzo berkata dengan ringan, "Ya, beli motor, 100 unit." "Beritahu model mana yang kamu suka," kata pemandu belanja pria sambil tersenyum. Meskipun dia tidak berpikir bahwa pakaian Aiden Enzo dapat dibeli, tetapi karena naluri profesional, dia masih harus memperkenalkannya kepada mereka. Tetapi, tiba-tiba, pemandu belanja pria tercengang, tergagap dan mengulangi, 100 unit. "Ya, 100 unit, apakah ada?" Aiden Enzo berkata sambil tersenyum. Gila 100 motor BMW, Pak, tunggu, saya akan panggil pengelolanya." Untungnya, pemandu belanja pria ini cukup cekatan. Dia dengan cepat memanggil manajer toko. Manajernya adalah pria berusia 40 tahun dengan sikap yang baik, senyum, dan wajah yang sangat ramah. Dia mengulurkan tangannya ke Aiden Enzo dan berkata, "Halo, Pak, saya manajer BMW Motorcycle Store." "Nama saya." Aiden Enzo mengulurkan tangannya. "Aiden Enzo. Silahkan duduk." Jimmy Grain menggosok tangannya dan tersenyum. "Saya mendengar bawahanku berkata, Tuan, apakah Anda membutuhkan sepeda motor?" Aiden Enzo mengangguk dan berkata, "Ya, saya butuh 100 sepeda motor untuk mengganti kendaraan perusahaan kami." Jimmy Grain terkejut, 100 sepeda motor yang ada." Aiden Enzo menyesap dan berkata, "Ya, saya ingin 100, tetapi saya melihat Anda di sini, sepertinya tidak begitu banyak." Jimmy Grain cerdas, jika tidak, dia tidak akan dapat mengambil posisi manajer. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Enzo, jika Anda mau, saya dapat mengirim 100 sepeda motor untuk Anda minggu ini." Ini adalah bisnis besar. Bisnis besar. Dia tidak berani mengabaikan. 1 minggu. Aiden Enzo sedikit kecewa. "Ya, saya dapat mengirim 100 sepeda motor dalam waktu seminggu." Jimmy Grain mengangguk dengan serius. Banyak toko tidak memiliki kemampuan seperti itu, tetapi Jimmy Grain berbeda. Pertama, dia adalah manajernya. Kedua, ini melibatkan pesanan besar puluhan juta. Bagaimana toko lain bisa bekerja sama? "Tidak, saya membutuhkan sepesdam motor sekarang. Jika Anda dapat mengirim saya 100 hari ini, saya akan membayarnya." "Seminggu terlalu lambat. Anda tahu, kami menjalankan perusahaan pengiriman makanan dan kami tidak dapat menunggu bahkan 1 menit pun. Pelanggan akan mengeluh." Jimmy Grain benar-benar tercengang ketika mendengar kata-kata Aiden Enzo. "Anda terburu-buru hari ini. Perusahaan pengantar makanan. Apa-apaan? Bukankah pengantar itu mengendarai sepeda motor skuter aki? Sebenarnya mengatur agar staf perusahaan mengantarkan takeaways dengan sepeda motor BMW. Kaya, benar-benar orang kaya." Ekspresi Gianna Fir juga berubah. "Berapa banyak uang yang dimiliki Aiden Enzo? Berapa banyak yang bisa kamu kirim hari ini? Aku akan mencobanya." Jimmy Grain bergidik, penuh energi. Jika pesanan ini dimenangkan, maka juara penjualan tahun ini pasti akan menjadi miliknya. 10 menit kemudian, "Tuan Enzo, 100 sepeda motor BMW yang Anda inginkan harganya total 28,57 juta. Jimmy Grain datang dengan tagihan. Dia telah menghubungi toko khusus lainnya, dan semuanya akan dikirim hari ini. Aiden Enzo melihat waktu, mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada penjual, gesek kartunya. Kartu ini diberikan oleh Fergie Quinn di toko kue terakhir kali. Dikatakan ada 100 miliar di dalamnya, gunakan saja. Itu adalah dana warisan pertama keluarga untuk Aiden Enzo. Sejujurnya, 100 miliar hanya gerimis di mata Aiden Enzo. Sebelumnya, dia pernah melihat tambang emas dan berlian keluarganya di Afrika dan Amerika Selatan. Jimmy Grain masih shock. Dia mengambil kartu bank dengan linglung, dan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tidak akan mengambil pinjaman?" Sekarang giliran Aiden Enzo yang terkejut. "Pinjaman? Mengapa saya perlu pinjaman? Saya punya uang," kata Aiden Enzo. "Taipan lokal, inilah orang kaya sejati, membeli 100 sepeda motor BMW." Ketika Jimmy Grain menggesek kartu secara langsung dan Aiden Enzo menandatangani kontrak, yang pertama benar-benar kembali ke akal sehatnya dan benar-benar membelinya. Sial, dia benar-benar membelinya, penjualan besar 30 juta. Siapa bilang tidak, orang itu terlalu kaya. Dia baru saja membeli 100 unit. Perusahaan mereka juga ada kekurangan orang,
Aku sangat ingin pergi dan bekerja untuknya. Di mata semua orang yang iri, Aiden Enzo mengambil banyak kunci kendaraan yang diserahkan oleh Jimmy Grant, dan kemudian pergi bersama Gianna Fierce secara langsung. Ya, seikat kunci kendaraan. Tetapi tidak semua, kembali lagi nanti untuk mengambil kunci lainnya. Di belakangnya, sekelompok penjual berdiri berjajar, berteriak serempak, selamat kepada Tuan Enzo karena telah mengambil 100 sepeda motor BMW. Melihat keceriaan, Alin Suarez ada di antara mereka. Sial, toko BMW telah menjual 100 mobil. Ini pesanan besar 30 juta. Siapa orang kaya itu? Coba saya lihat. Nah, orang keluar. Sekelompok karyawan Harley, berdiri di depan pintu truk mereka, meregangkan kepala dan melihat orang-orang yang keluar dari toko sepeda motor BMW di sebelah. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.